dan energi. Sepanjang waktu dan ruang, bumi, matahari, dan seluruh tata surya hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Ukuran alam semesta sangat sulit dibayangkan. Begitu besar sehingga cahaya dari benda-benda yang sangat jauh di alam semesta harus menempuh miliaran tahun untuk sebelum mencapai ke bumi. Kosmologi adalah cabang ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Astronomi adalah nama lain untuk studi tentang alam semesta. Alam semesta mencangkup yang pertama, mikrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat kecil, seperti atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Yang kedua, makrokosmos. Makrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat besar, seperti bintang, planet, ataupun galaksi. Teori terbentuknya alam semesta. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gold pada tahun 1948. Teori ini berdasarkan osmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang telah lalu sampai sekarang. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya, atau tanpa awal dan tanpa akhir. Teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada sekarang. Mereka harus bergerak menjauhi titik pusatnya. Selanjutnya, tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dengan matahari sebagai induk. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani mengenal 5 planet yang dilakukan dengan pengamatan secara kasar. Planet tersebut ialah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus dengan bumi sebagai pusatnya. Namun pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus, ilmuwan Polandia, berhasil mengubah pandangan salah yang dianut selama berabad-abad tersebut. Karena menurutnya, bumi ialah planet sama halnya seperti planet lain. Bumi beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya atau heliosentris. Matahari. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Planet. Planet-planet dalam tata surya terdiri atas 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius, jaraknya dari matahari sekitar 58 juta kilometer, bergaris tengah 4.500 km, suhunya sangat ekstrim, revolusi 88 hari, rotasi 59 hari, tidak memiliki satelit. Venus, jaraknya dari matahari sekitar 108 juta. Suhu di Venus relatif stabil. Revolusi 225 hari. Rotasi 243 hari. Tidak memiliki satelit. Bumi, jaraknya dari matahari sekitar 150 juta kilometer, memiliki atmosfer, revolusi selama 365 hari, rotasi selama 24 jam, dan memiliki 1 satelit, yaitu bulan.
Planet selanjutnya Mars, jaraknya dari matahari sekitar 228 juta kilometer, disebut planet merah, revolusi 687 hari, rotasi 24,6 jam, memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu planet yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya yang jaraknya dari matahari sekitar 778 juta kilometer. Revolusinya sekitar 12 tahun. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan periode rotasinya sekitar 9,8 jam atau membutuhkan waktu 10 jam. Mempunyai 63 satelit, diantaranya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Saturnus. Jaraknya dari matahari sekitar 1428 juta kilometer. Merupakan planet terindah karena memiliki cincin di sekitarnya. Berevolusi selama 29,5 tahun dan berotasi selama 10 jam 36 menit. Mempunyai 62 satelit dan yang paling terkenal adalah Titan. Planet Uranus memiliki jarak dari matahari sekitar 2870 juta kilometer, berselubung kabut tebal yang terdiri dari gas metan. Revolusi 84 tahun, rotasi 17 jam 14 menit, mempunyai 72 satelit, diantaranya Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Selanjutnya, planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh atau ke-8 jika ditinjau dari matahari. Jaraknya dari matahari sekitar 4.500 juta kilometer. Neptunus juga disebut sebagai kembaran Uranus. Serta Neptunus berevolusi atau mengelilingi matahari selama 165 tahun dan melakukan rotasi selama 15 jam 48 menit dan mempunyai 13 buah satelit, diantaranya Triton dan Nereid. Pluto merupakan planet terluar dari tata surya. Jaraknya dengan matahari 39,5 AU atau kurang lebih 5.811 juta kilometer. Suhu rata-rata pada planet ini ialah 2.200 Celcius. Pluto tidak bersatelit. Satelit Bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi dan tidak memiliki atmosfer. Jarak bulan dengan bumi adalah 240.000 mil atau 384.000 km. Bergaris tengah 2.160 mil atau 3.456 km. Jarak terjauh bulan dari pusat bumi yaitu 406.700 km dan jarak terdekatnya 356.400 km. Teori terbentuknya asal-usul tata surya. Ada 4 macam teori tata surya, yaitu yang pertama teori kabut atau nebula, yang kedua teori planetesimal, yang ketiga teori bintang kembar, dan yang keempat teori protoplanet. Teori kabut. Penemu teori ini adalah Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Nebula adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, dan debu-debu angkasa. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat, yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Akibat penyusutan dari rotasi terbentuklah rotasi sebuah cakram datar di tengahnya. Penyusutan berlanjut dan matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar sangat cepat sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian gelang-gelang memadat dan menjadi planet yang berevolusi menjadi orbit elips mengitari matahari. Teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh T.C. Chamberlain dan F.R. Moulton. Keduanya ilmuwan Amerika.
Menurut teori ini, matahari sebelumnya sudah ada sebagai salah satu bintang. Karena adanya tarikan gravitasi bintang, maka menyebabkan sebagian bahan dari matahari tertarik ke arah bintang itu. Ketika bintang menjauh, lidah raksasa sebagian jatuh ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpalan kecil atau planetesimal. Planetesimal melayang di angkasa sebagai benda dingin dalam orbit mengitari matahari. Dengan tumbukan dan tarikan gravitasi, planetesimal besar menyapu yang lebih kecil dan akhirnya menjadi planet-planet. Teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu, matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian, bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang. Maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh astronom Jerman Carl von Meissner dan disempurnakan oleh P. Kuiper. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu lebih dari 5 miliar tahun yang lalu. Salah satu gumpalan awan mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu partikel-partikel debu tertarik ke dalam menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Karena rotasi cepat, maka gumpalan gas mulai memipi, menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah, saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar inilah sebagian protosun atau cikal bakal matahari, yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi atau bagian yang lebih luar yang berotasi sangat cepat menyebabkan bagian ini terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih. Gumpalan kecil ini juga berotasi, akhirnya membeku menjadi planet-planet serta satelit-satelitnya.